Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Muhammad Davi Islami dengan NIM 19259021 asal dari kampus UBSI Kramat 98. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil pemahaman saya tentang sistem ERP yang akan diterapkan nantinya pada sertifikasi kompetensi kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika dengan Jiduka Sistem. Di sini langsung saja bisa kita mulai dengan klik pada bagian, bisa kita cari pada bagian Google Chrome kita, lalu kita klik udo ya, itu untuk yang pertama kita bisa login Odoo dengan email yang kalian punya dan kata sandi yang kalian ingat. Jika belum, kita bisa klik pada bagian tidak punya akun. Di sini kita diarahkan untuk membuat akun. Di sini karena saya sudah mempunyai akun, saya akan klik masuk karena saya sudah mempunyai akunnya. Lalu bisa klik pada hubungkan sini database yang akan saya gunakan, itu PT Abadi Jaya. Untuk awal-awal saya akan menjelaskan alur pengerjaan Odoo saya. Di sini saya akan menjelaskan suatu proses workflow penjualan dari suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan minuman. Oke, karena pembuatan minuman itu masuk kepada bagian produksi atau manufacturing, tentu saja kita akan membutuhkan berbagai macam modul. Di sini saya akan menggunakan 3 modul saja, yaitu stok persediaan atau inventory, pembelian atau forecast, lalu produksi. Yang pertama, kita bisa mulai pada bagian stok persediaan untuk mengisi produk-produk yang akan tersedia untuk pembuatan hasil jadi barang produksi kita. Yang pertama, pada bagian stok persediaan ini kita jangan lupa untuk masuk pada bagian gudang untuk memastikan alamat gudang kita. Di sini saya sudah memastikan alamat gudangnya dengan nama gudang PT Abadi Jaya dengan alamatnya juga sesuai. Jika sudah, bisa melanjutkan untuk membuat produknya. Di sini kita bisa klik pada bagian produk, lalu klik produk. Di sini kita bisa untuk membuat produk baru. Sini kita akan membuat es cincau, yang barang yang akan kita jual beli, yang akan kita jualkan. Lalu karena sifatnya es cincau ini barang jadi ya, yang nanti akan dikirimkan, dan tidak mungkin barang cincau ini kan dibeli melalui vendor. Jadi pada bagian klik pembelian ini akan kita hilangkan, jadinya dia hanya akan kategori produknya akan menjual saja. Lalu bisa lanjut dengan tipe produknya, kita bisa pilih barang. Lalu ya, ini lacak inventory, kuantitasnya nanti akan saya lanjutkan pada bagian modul pembelian. Lalu di sini harga jualnya saya akan menggunakan 10.000 per unitnya dengan pajak penjualan 12%. Modalnya kita belum akan mengetahuinya, nanti kita akan mengetahuinya pada bagian BOM pada bagian manufacturing. Jika sudah membuat produknya, lalu kita akan melanjutkan untuk membuat bahan bakunya. Akan membutuhkan bahan baku cincau.
Di sini statusnya tipe produknya pembelian dengan tipe produk barang dengan harga jual 7.000 per unitnya, atau karena cincau saya rasa mungkin dijualnya tidak per unit, mungkin kita jual per gram saja, dijual per gram, jadi satuannya kita ganti gram. Lalu modalnya kita tadi belum tahu, lalu pajak pembeliannya masih 12% saja seisinya. Di sini cincaunya tadi masih 0 ya, karena belum tersedia pada stoknya. Kita akan melanjutkan dengan membelinya pada proses pembelian order. Oke, yang pertama, tadi kan cincaunya masih 0 ya, jadi kita akan melanjutkan dengan membelinya pada pihak vendor. Di sini kita bisa memasukkan dulu vendornya lewat mana. Di sini bisa klik pada bagian order, lalu lanjut pada bagian pemasok, lanjut pada bagian baru untuk menambahkan pemasoknya. Di sini kita akan memasukkan pemasoknya dengan perusahaan CV Ambarsari. Untuk pemasok pada bagian produk cincau. Oke, jika sudah, kita bisa melakukan order pembelian. Jangan lupa tadi di save dulu ya. Ini order pembeliannya tadi CV Ambarsari Mandiri dengan produk tentu saja cincau dengan harga 10.000. Oh iya, dengan kuantitasnya saya akan di sini membentukkan sebanyak 50 gram. Dengan harga satuan 10.000 tadi. Dan jika sudah sesuai deadline ordernya dan kedatangan yang diharapkannya, bisa klik kirim RFQ. Di sini pada menu kirim RFQ kita akan mengirimkan email pada pihak vendornya. Ya, lalu lanjut kirim RFQ-nya. Lalu setelah sudah dikirim, statusnya PPW terkirim, lalu langsung lanjut pada konfirmasi ordernya jika sudah sesuai. Lalu bisa klik pada bagian penerimaan. Bagaimana statusnya? Di sini statusnya masih membutuhkan validasi dari pihak inventory. Ya, di sini kita bisa melakukan validasi di dua tempat, di pada bagian pembelian atau pada bagian inventory. Di sini saya akan melanjutkan bagian inventory untuk melihat statistiknya. Ya, di sini statistiknya ada satu penerimaan yang dibutuhkan. Langsung kita saja klik ini, langsung kita validasi jika sudah sesuai demand dan kuantitasnya, langsung kita validasi. Kita cetak, kita lihat pergerakannya, kuantitasnya tadi 50 gram. Langsung saja kita cek apakah stoknya sudah tersedia pada inventory saya. Lalu ternyata stoknya sudah tersedia sebanyak 50 gram tadi. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian lanjutkan pembayaran pada vendor CV Ambarsari Mandiri tadi. Langsung saja tadi cek penerimaannya seperti ini tadi. Lalu kita cetak. Jika sudah dicetak,
lalu sudah dicetak, bisa unggah tagihannya. Purchase order nomor 8 tadi. Setelah dikonfirmasi, langsung lanjut pada bagian pembayaran. Bisa memilih pada bagian bon atau penerimaan. Jangan lupa dilengkapi semuanya. Ini saya akan tanggal tagihannya kita samakan saja karena di sini saya akan membayar secara kontan. Atau pada hari itu juga langsung saja konfirmasi karena sudah sesuai ini ya. Di sini kwitansi pembeliannya sudah ada. Langsung kita bisa lanjut untuk bayarkan, untuk melunaskan pembelian pada pihak vendornya tadi. Langsung saja kita create payment. Oh ya, di sini kita bisa menggunakan metode pembayaran manual atau metode pembayarannya bisa secara manual atau bisa transfer atau apapun. Ini saya akan menggunakan manual payment dengan bisa menambahkan nomor rekeningnya, nomor rekening bank penerimanya. Langsung saja kita create payment. Di sini statusnya saya sudah lunas. Langsung lanjut saja, kita akan memproduksi es cincaunya. Jangan lupa. Ini kita akan melanjutkan untuk membuat es cincaunya. Pertama-tama masuk pada bagian modul produksi atau manufacture, lalu bisa melanjutkan untuk klik pada bagian produk untuk membuat BOM-nya atau daftar kebutuhan materialnya untuk membuat suatu produk tadi, yaitu es cincau. Di sini kita bisa klik baru, kita tambahkan produk yang ingin dibuat, es cincau, lalu bisa tambahkan unitnya berapa untuk membuat BOM-nya atau daftar kebutuhan material yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk es cincau tadi. Di sini saya bisa klik pada bagian produk es cincau dengan kuantitas 15 unit dengan kuantitas kita lalu setelah itu kita bisa memasukkan komponennya pada tambahkan garis ini atau katalognya. Kita di sini membutuhkan cincau sebanyak 30 gram. Ya, langsung lanjut. Es batu sebanyak 1 kilo, gula sebanyak 1 kilo dengan gelas plastik sebanyak 15 unit. Langsung saja kita lihat gambaran umum BOM-nya. Di sini ternyata kita untuk membuat satu buah unit es cincau membutuhkan modal sebanyak 6.000 rupiah. Dan berikut kos yang dibutuhkan untuk totalnya yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Langsung kita lanjut saja untuk membuat manufacturing ordernya. Langsung saja untuk klik pada bagian baru. Sini kita membutuhkan, di sini kita membuat es cincau, lalu bisa klik pada bagian es cincau. Di sini produknya saya statusnya tersedia semua. Jika sudah tersedia stoknya dan bisa dilanjutkan untuk membuat, bisa mengkonfirmasinya. Lalu setelah mengkonfirmasinya bisa mulai untuk memproduksi semua bahan bakunya untuk menjadi es cincau. Klik pada bagian produksi semua, lalu produk berhasil terbuat. Di sini statusnya selesai. Langsung saja kita lanjut cek apakah es cincaunya tadi sudah masuk stok persediaan kita. Kita klik pada bagian produk, lalu bisa dilihat di sini es cincau sudah ada tersedia sebanyak 15 unit. Sekian penjelasan dari presentasi saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.